Adora sota mulai parminggota sadarion martangiang mahita di bagasan rohata. Amin. Marende mahita sian buku ende akola nomor 12 ayat 1. Rapri mahita jongjong. Di bagasan guarni debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tondi parbadia nama nopa langit dohot tanoon. Amin. Jadi hulehen maroha naib baru dohot pikiran naib baru. Gotiok kumar rohamunu napir songon batu. Jana lehenon roha pangoloyon. Durus konop kuma tondiki tubagasan rohamunu. Jana saya jago kuma hamu anso mardalan mangiuton aka aturan nasianau. Jana anso mangoloi disude nahu paretahon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Hodo manyondangi jana mangarajai rohani akka napor saya di hatamu. Marhite tondi parbadia. Sayukap marohanami. Ansoture parohanami. Marhite tondimi. Ansotoktong gok dame rohanami. Mangkajopon hagogon nai. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende angkola nomor 216 ayat 1. Tabege matona ni debata na gumodangi. Akon haholongan mudo Tuhan debatamu, sianasa ate-atemu, sianasa tondimu, dot sianasa rohamu.
Jana akon haholonganmu dodonganmu jolma, doskon dirimu. Atong rap mahita mangido gogo sian debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, patuluson na hombar Tuhan. Amen. Marende mahita sian buku ende angkola nomor 300 ayat 3. Rapri mahita jongjong. Tatopo tima dosata tujolo ni debata maratangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Nalagut dohami di jolomu martangi yang tuho. Nada na mangasahon hati gora nami. Na mangasahon asini rohamu na godangido. Saya asima rohamu mida sandok bangso nami. Saya sama sude dosa nami. Saya sungguli marohanami. Ansomubar roha dohot pangalahon nami. Harani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangaluhami. Amin. Tabege mahatani debata baga-baga taringo tu hasesaani dosata. Songonondo dahatani Tuhan. Ulang mabiar, harana madung hutobus ho, madung hupio ho marhite guarmu, audo napunaho. Hasangapan madi debata na digijang. Amin. Juguk mahita. Marende mahita sian buku ende angkola nomor 27 ayat 3. Amen.
tabege mahatani debata epistel di Miguta Sadarion iman atar surat di Yehezkiel 37 ayat 11 lalu tu 14. Epistel kita minggu hari ini tertulis di dalam Yehezkiel 37 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 di bawah judul perikop kebangkitan Israel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan epistel kita pada hari ini. Martuado akan au bege hatani debata janana marmomosi di bagasan rohana. Amin. Marende mahita sian buku ende angkola nomor 250 tolu ayat sada. Raprima hita jongjong. Tau kuma hapor saya tai prima hita mandok. Au persaya ni debata ama nasun markuaso napunawang duotano. Au persaya di Yesus Kristus anak ni debata nasasadai tuhata nari tubunung ni tondi porbadia nanenakon ni bujing-bujing si Maria namanaon parsahitan taran Pontius Pilatus di parsilakon mate ditanom manua tua benuturu ngot sian halak na mate dari patuluhon manaik tu banua gijang cukup di siamun di bata ama nasun markuaso mulai ia musisiani menghumi halak na mangulu dohot na mate au persaya diton di parbadia sada paragutan ni halak Kristen na badia padongaran ni halak Kristen na badia hasesani dosa, hahot ni pamata, dohot hamuluan masamata. Amin. Juguk mahita. Tabege matangiang pangondiano. Ta pasadar watta martanggang mahita.
Ale di bata amanami nara bangsa di Bono Ginjang. Di Bono Ginjak oleh Tuhan dodok roho diakan nama pio guarmu. Di manyogot niari onal Tuhan mandok terima kasih doa mi turupanmu. Di bayan di pasu-pasu jalan liat kor di amahorasan atur kisan. Bisa kami mandohoti ibadah kebaktian nami sadari onal Tuhan. Terima kasih malai debata di sudah donggan asi.com dohami dihami. Tuhan di manjogot nyarion rodoh pe ami pasat kot sude kami ruas sipar lagu petanmu na adong di GKPA Parlagutan Bandungan. Seho malai Tuhan na mandungani kami nama masu-masu kami di parkerjaan nami. Urupi mahami oleh debata muna adong akka susaan amaulon dingolu naro tu kami. Baik di parkarejoan, baik di rumah tangga nami merasa sadabe. Saya roh kami, saya mamangingani roh hadap pikiran nami. Asu tok-tok kami oleh Tuhan, mardalan sungan dia agak muli kami di Portibion. Di manjogot ni ada oleh Tuhan, hingga saat dosude ruas parlagutan bantu tanganmu. Mulai san anak nami sekolah minggu. Anak minda poso, ama ina, dot sudiaka, nong lancia. Omale Tuhan, toktong namandungani, namangalin hahorasan di kami. Asa toktong kami bisa mandalani, ngulu nami di bakasan cuk ni roha. Tuhan, di masa-masa ni akan masa di bangsa nami, dot di dunia oleh Tuhan. Lungun dorohan kami akaras sepalugutan mo nale Tuhan asoro kami tu bagas muna wadayai mamuji masagap kegwarmu harane Tuhan namangido mahami tu hadapanmu say padaw ma akka pandemi-pandemion sian bangso nami nale Tuhan aso bisa kami makarejohat sikarejohan nami aso bisa mamuji do pasangat kegwarmu di bagas muna wadayai. Tuhan di manjogot tope ipasa masude akka pemimpin di bangsa ot tanganmu seho male ndame di bakasa rohani halai aso bisa halai memimpin bangsa ondok dengan aso kami rakyat na dipimpin na bisa mardame kami samuhami do tok kenali asing do piale Tuhan. Tuhan selalu nasude setokin nai na bigama mi hatamu na badai na tidak parkon na pasomu Tuhami. Saya ibu kamaroh adu pikiran nami oleh Tuhan aso ahan hai bikin non aso bisa kami laksanahon di mulu nami aso jadi jual masih tiruat kami di hadapanmu apalagi di joloni akadungan nami manusia tung bahat dole di bata pangaleson nami dak kahatamu pangalahon nami na orang denggan maradap kundungan nami jolma harani Tuhan dot serep dot toruk ni rohami todopanmu sama sudah dosa nami dawati asa tamahami menjagit pasu-pasu nadung disyadohamu dihami merasa sadabe. Terima kasih malai debata di bagasan ku anakmu Tuhan Yesus Kristus si panguli mertangnya kami todopanmu. Amin. Tabegema jolo hatani debatan agabeo jahan dihita lau palagut haulta imana tersurat di Mazmur 50 ayat 20 tolu. Sanga ise namandok tarima kasih baen haulna ido napa sangapon au. Amen. Atong tapalagut ma haulta naparjolo dohot paduahon. Marende mahita sian buku ende angkola 219 ayat tada.
dana roha gimana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nu di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Shalom amang dan inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya dan keluarga mengucapkan selamat hari Pentakosta bagi seluruh jemaat GKPA Bandung. Saat ini kita dapat bertemu melalui ibadah live streaming. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari amang dan inang yang terkasih, kita mau mendengarkan sabda kebenaran akan firman Tuhan, di mana memberikan kita tuntunan, arahan, kekuatan, dan semangat yang baru di dalam Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 16 ayat yang ke-4b hingga ayat yang ke-15. Yohanes ke-16 ayat yang ke-4b hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Pekerjaan penghibur, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Marende Mahita. Pentakosta yang pertama ini adalah Roh penghibur dan kebenaran. Baru saja kita membaca kitab Yohanes. Kitab Yohanes merupakan salah satu bagian dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes juga merupakan bagian daripada Injil Sinoptik yang terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Injil Yohanes terdiri dari 21 pasal banyaknya. Adapun latar belakang dituliskannya Injil Yohanes karena pada saat itu Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Yohanes berani menyuarakan suara kebenaran dan suara pertobatan ketika ia memberitakan Injil kepada semua orang.
di dalam Injil Yohanes juga menceritakan sejarah dan keberadaan Yesus. Yesus bersama ke-12 muridnya, selain memberitakan Injil dan kebenaran kepada setiap orang, Yesus juga banyak melakukan berbagai mujizat. Yesus juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada setiap orang, menyembuhkan orang sakit dan memberikan makan kepada 5.000 orang banyaknya, bahkan membangkitkan manusia dari kematian. Dan Yohanes menggambarkan dan memberitahukan bahwa Yesus bukanlah sekedar manusia biasa, tetapi Yesus adalah Allah. Dialah yang memberikan keselamatan, dialah yang memberikan terang dunia, dialah yang memberikan kehidupan yang kekal bagi semua orang. Tujuan dituliskannya Injil Yohanes, nama Yesus bukan hanya kita kenal, nama Yesus bukan hanya kita pahami, nama Yesus bukan hanya kita lihat dan kita dengar, tetapi benar-benar kita maknai, benar-benar kita percayai bahwa Yesus adalah juru selamat kita, bahwa Yesus adalah Bapa kita yang memberikan kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh sebab itu, kita harus memiliki perjuangan sebagai anak-anak Allah, sebagai saksi-saksi Kristus untuk dapat mempercayai dan menghidupi Roh Kudus di dalam buah-buah kehidupan kita yang nyata. Minggu kita saat ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama, Amang dan Inang yang terkasih. Artinya ada pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus kepada setiap murid-murid Yesus dan terlebih khusus kepada kita, setiap orang-orang percaya. Apalagi dalam situasi dan kondisi di zaman sekarang. Pastinya kehidupan setiap orang-orang percaya bukan saja dituntut untuk melakukan ketaatan, bukan saja dituntut untuk melakukan peraturan Allah, tetapi juga dituntut untuk tetap setia, untuk tetap memiliki komitmen, untuk tetap menghidupi setiap perbuatan-perbuatan Allah di dalam buah-buah kehidupan yang nyata. Perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya tidaklah semudah yang kita bayangkan, Amang dan Inang. Pasti banyak tantangan, pasti banyak tekanan, pasti banyak suatu persoalan-persoalan yang mau tidak mau harus kita hadapi bersama. Kadangkala kita merasa lelah, kadangkala kita merasa jenuh, kadangkala kita merasa kecewa, kadangkala kita merasa sedih, seolah-olah kita sendirian menghadapi berbagai tekanan, berbagai persoalan di dalam perjalanan kehidupan kita yang nyata. Tetapi firman Tuhan di Minggu Pentakosta ini, di Minggu Pentakosta ini mengingatkan kita bersama bahwa kita tidak pernah sendirian, bahwa Allah menunjukkan kasih setianya, bahwa Yesus berjanji memberikan Roh Kudus di kehadirannya, bahwa Yesus memberikan Roh Kudus untuk memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya, terlebih khusus bagi kita setiap anak-anaknya. Ada kalanya kita merasa sesak, ada kalanya kita merasa lelah dalam menghadapi perjuangan yang mau tidak mau harus kita lalui bersama. Tetapi jangan pernah kecewa, jangan pernah merasa seolah-olah kita sendirian di tengah-tengah dunia ini. Tetapi benar-benar kita percaya bahwa Yesus memberikan pertolongan melalui Roh Kudus. Ada beberapa hal yang perlu kita maknai di dalam konteks firman Tuhan melalui kitab Injil Yohanes 16 ayat 4b hingga ayat yang ke-15. Amang dan Inang yang terkasih, dikatakan
bahwa perpisahan itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Bahwa perpisahan itu meninggalkan segala sesuatu yang menyedihkan untuk selama-lamanya. Hal yang sama terjadi kepada murid-murid Yesus. Ketika murid-murid Yesus mau berpisah dengan guru yang mereka sayangi. Ketika murid-murid Yesus mau berpisah dengan guru yang amat mereka cintai, di mana mereka bersama-sama melayani, di mana mereka menghadapi susah dan senang di dalam pemberitaan Injil kebenaran. Dan ketika Yesus mau terangkat ke surga, apa yang terjadi? Murid-murid Yesus merasa galau, murid-murid Yesus merasa sedih akan kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan Yesus melihat setiap murid-muridnya, dan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya bahwa di ayat yang ke-7 dikatakan, apabila aku tidak meninggalkan kamu, penghibur itu tidak akan bersama-sama dengan kamu. Tetapi ketika aku meninggalkan kamu, aku berjanji untuk memberikan Roh Kudus, mengutus dan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kamu melalui Roh Kudus. Artinya, sekalipun Yesus sebelum terangkat ke surga, ia berjanji kepada murid-muridnya bahwa para murid-murid Yesus tidak pernah sendirian, bahwa Yesus akan selalu hadir melalui pertolongan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kemampuan, yang akan memberikan penghiburan. Salah satu contoh yaitu murid Yesus, Simon Petrus. Kita sudah sangat tahu Simon Petrus adalah murid yang sangat penakut. Bahkan ia berani menyangkal Yesus selama 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi ketika Roh Kudus hinggap di dalam diri Simon Petrus berubah menjadi murid yang pemberani. Ia berani memberitakan Injil sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Bagaimana dengan kita saat ini, Amang dan Inang yang terkasih? Di Minggu Pentakosta ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika Roh Kudus hinggap di dalam kehidupan kita yang nyata, apakah kita dapat melakukan setiap kehendak Allah? Apakah kita dapat menjadi saksi Kristus? Apakah kita tetap memiliki semangat dan harapan baru di dalam melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam buah-buah kehidupan kita yang nyata? Jawaban itu ada di hati kita masing-masing saat ini, Amang dan Inang yang terkasih. Ingatlah, ketika kita sudah menerima Roh Kudus, artinya kita tidak sendirian lagi di tengah-tengah dunia ini. Ada Allah yang selalu hadir. Ada Allah yang selalu menopang kita. Ada Allah yang selalu memberikan kekuatan di dalam menjalani setiap kehidupan yang nyata. Pertanyaannya, Amang dan Inang yang terkasih, siapakah Roh Kudus yang sesungguhnya? Yang pertama, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ia bekerja melalui pikiran, perasaan, dan tubuh jiwa kita. Allah sendirilah yang selalu hadir. Allah sendirilah yang selalu menopang kita. Allah sendirilah yang selalu menolong setiap keseharian anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Yang kedua, Roh Kudus sanggup memberikan suatu penjelasan. Artinya, ketika ada sesuatu yang tidak kita mengerti, lalu diberi penjelasan melalui Roh Kudus, melalui perasaan pikiran kita, dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak kita mengerti, sesuatu yang tidak kita pahami, tetapi melalui Roh Kudus kita dapat mengerti dan memahami. Yang ketiga, Roh Kuduslah yang selalu menuntun, membimbing kita,
mengarahkan kita dan memperbaharui kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amang dan Inang, apa fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Fungsi Roh Kudus adalah memberi kekuatan yang baru pada saat kita menjalani tantangan, pada saat kita menjalani suatu pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Berarti kita juga tidak akan lemah. Berarti kita juga tidak mudah kecewa. Kita juga tidak mudah depresi. Tetapi kita tetap kuat menghadapi badai apapun juga. Karena Roh Kudus memberikan kekuatan bagi setiap orang-orang yang percaya. Yang kedua, Amang dan Inang, apa fungsi daripada Roh Kudus? Fungsi daripada Roh Kudus adalah menginsafkan manusia dari setiap perbuatan dosa. Artinya, mari kita bayangkan, apabila tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita hari demi hari, pastinya kita merasa terlena. Pastinya kita selalu melakukan berbagai kejahatan. Pastinya kita selalu melakukan berbagai pelanggaran dosa. Tetapi ketika ada Roh Kudus, kita diingatkan kembali. Dan kita diingatkan supaya kita tidak melakukan lagi hal-hal yang jahat di mata Allah. Artinya Roh Kudus menginsafkan manusia dari setiap perbuatan atau pelanggaran dosa. Yang ketiga, apa fungsi daripada Roh Kudus? Fungsi daripada Roh Kudus adalah untuk memperbaharui kehidupan setiap anak-anak Allah menjadi pola-pola kehidupan yang lebih baik. Mungkin sebelum ada Roh Kudus di dalam kehidupan setiap anak-anak Allah, dahulunya ia adalah orang yang jahat. Dahulunya ia sering berbohong. Dahulunya ia sering mengecewakan orang lain dan sering menyakiti orang lain. Tetapi ketika ada Roh Kudus itulah yang mengingatkan supaya ia dapat memperbaiki diri, memperbaharui kehidupan menjadi hidup sesuai dengan standar yang Allah tetapkan. Karena kita tahu sebagai orang-orang percaya, kita memiliki tanggung jawab. Ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, berarti ada tanggung jawab kita supaya kita dapat memperbaiki diri, memperbaharui kehidupan menjadi lebih baik, supaya menginsafkan kita dari setiap pelanggaran dosa, supaya kita lebih lagi hidup di dalam standar-standar ketetapan Allah. Kesimpulan daripada khotbah saya saat ini, Amang dan Inang yang terkasih, sebagai orang-orang percaya, mari benar-benar kita yakini, mari benar-benar kita percayai, ketika kita bersandar di hadapan Allah, kita tidak pernah sendirian untuk menjalani kehidupan ini, tetapi ada Allah yang hadir melalui pertolongan Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus, kita akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Dengan adanya Roh Kudus, kita akan mendapatkan semangat dan harapan yang baru dalam Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Natutudoi say marangolu anak persayai. Say marangolu anak persayai. Martan yang Mahita, ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk hari Pentakosta ini. Kami diingatkan
melalui pencurahan Roh Kudus kepada kami setiap orang-orang yang percaya. Kami tahu Tuhan, kami tidak pernah sendirian untuk menghadapi apapun di dunia ini, tetapi kami punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengutus Roh Penghibur, yang mengutus Roh Kudus untuk memberikan kami pertolongan, kekuatan, dan semangat yang baru. Biarlah Tuhan firman ini tidak berlalu di dalam hidup kami masing-masing, tapi ajar kami Tuhan untuk benar-benar memaknai, benar-benar Tuhan untuk dapat melaksanakan di dalam praktek buah kehidupan kami yang nyata. Terlebih jadikan kami ya Bapa, bukan hanya pendengar firman, bukan hanya pembicara firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman di dalam buah-buah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk Amang pucuk pimpinan kami, Amang Eporus kami, Amang Sekjen kami, Amang dan seluruh Amang dan Inang Pendeta GKPA dari distrik 1, 2, 3, dan 4. Berkati Tuhan seluruh Amang Inang Pendeta GKPA dari distrik 1, 2, 3, dan 4. Berikan selalu kesehatan, panjang umur, sukacita, dan kecukupan yang daripada Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja GKPA kami yang terkasih dimanapun berada. Dari setiap program yang ada ya Tuhan, mulai dari distrik 1 hingga distrik 4. Cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan ya Bapa. Biarlah Tuhan program bisa berjalan dengan baik. Biarlah kami Tuhan saling bergandeng tangan satu dengan yang lain ya Bapa, supaya terciptalah suatu keunggulan dalam melayani dalam kebersamaan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga terlebih khusus ya Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat kami, jemaat GKPA Bandung. Berkati juga Tuhan Amang Guru Parlagutan GKPA Bandung beserta keluarga. Berkati juga seluruh Amang Inang Sintua GKPA Bandung beserta keluarga. Berikan selalu kesehatan, panjang umur, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh kategorial yang ada di GKPA Bandung, mulai dari anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Berikan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sehat ya Bapa, dan anak-anak yang pandai. Berkati juga Tuhan setiap guru-guru sekolah minggu ya Bapa yang mengajar, ketua kategorial sekolah minggu. Berkati juga Tuhan adik-adik kami ya Tuhan, para naposo bulung ya Bapa, di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka Bapa. Berkati juga setiap kategorial naposo bulung. Berikan selalu kesehatan, kesuksesan di dalam pembelajaran, di dalam mereka mencapai cita-cita. Berkati mereka Tuhan, karena mereka adalah generasi penerus gereja GKPA. Berkati juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk persekutuan perempuan, persekutuan lansia, persekutuan kaum bapa, persekutuan wilayah Tuhan, atau gabungan ya Bapa. Berkati ya Bapa, berikan selalu kesehatan, panjang umur bagi ketua kategorial masing-masing dan juga setiap anggota ya Bapa. Tuhan cukupkan segala kebutuhan program yang dibutuhkan. Berkati juga ya Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GKPA Bandung ya Bapa, dimanapun berada ya Bapa. Berikan selalu kesehatan, berikan selalu penghiburan, berikan selalu kekuatan ya Bapa, dan juga sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kalau ada Tuhan salah satu jemaat GKPA Bandung yang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka, biarlah Tuhan Engkau yang melawat dan yang menyembuhkan, dan juga sembuhkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa, Engkau adalah dokter daripada segala dokter. Kalau ada yang berkabung dalam keadaan duka, berikan mereka penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati juga ya Bapa setiap aktivitas kami di dalam 1 minggu ini ya Bapa. Berkati kami ya Bapa, berikan kami selalu kekuatan, jamahan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Berkati juga hamba yang penuh keterbatasan ya Bapa, di dalam menyampaikan setiap firman kebenaran-Mu. Tambah-tambahkan hikmat ya Bapa, supaya hamba bisa terus Tuhan dapat menyampaikan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
haul tahun tu debata anso di pasu-pasu martania mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Odo harorwani sude si lehen-lehen na denggan dohot silua na sanggam. Kami pasahat masyan na di lehen mi tu kami gabe haul nami tuho. Saya jagit mai gabe uap na hus-hus di adopanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon. Anso kami pargunahon haulon laho patimbulkon harajaanmu. Di tonga-tonga ni parlagutanmu dohot di portibion. Saya ukap marohan nami marhite-hite tondimu. Anso mur kami tanda si lehen-lehen mi itu kami. Anso muringgas kami mandokon terima kasih Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinorbadia magoarmu, Roma harajaanmu, tulus marohamu songon di Banua Ginjang songon di muse di tanoon. Lehen madihami panganon nami ganupari sadarion, se sama dosa nami, songon hami manyesa dosa ni dongan namar dosa di hami. Ulang pamasuk hami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoi. Tajagit ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata maho. Isondakot Tuhan debata ma bohina tuho jana asi marohana midaho. Diadopkot Tuhan debata ma bohina tuho jana di pasaur ma damena tutondin. Amin. Bagi seluruh jemaat GKPA Bandung, Tuhan Yesus memberkati kita semua.